Hi, good days. See me again with Danux and welcome back to my video vlog. Saya harap kita bisa melanjutkan diskusi untuk beberapa hal yang sudah saya siapkan. Lanjut untuk video yang berikut ini, saya akan berikan penjelasan mengenai beberapa tools yang seharusnya memang seharusnya awal sebelum saya membuat video ini, saya harus menjelaskan tools, simple tools yang akan membantu. Simple tools ini yang saya maksud adalah tools yang sederhana, yang cukup baik, ya, cukup baik. Kalau bahasanya itu mumpuni, ya, mumpuni bahasa Jawa, ya. Oke. Jangan terlalu tegang, teman-teman, sahabat semua, sahabat homebrew semua. Selamat pagi. Kebetulan hari ini pagi, ya, saya bikin videonya karena saya sedang menyiapkan beberapa pekerjaan juga, dan banyak sekali, termasuk banyak pekerjaan yang belum sempat saya siapkan, termasuk pekerjaan-pekerjaan. Ada pekerjaan yang ini upgrade, ya, itu sampai sekarang upgrade untuk upgrade untuk pekerjaan upgrade untuk radio. Ada namanya radio, mereknya apa itu? Nanti saya juga akan bahas. Saya akan bahas upgrade video di video-video selanjutnya nanti, ya. Oke. Pagi ini saya ingin menginformasikan, akan memberikan sebuah informasi mengenai tools. Oke. Jadi berikutnya adalah tools. Seperti mana yang sudah saya sampaikan untuk yang di video pertama, saya berharap sahabat homebrew bisa menggunakan langkah-langkah yang lebih baik, ya, lebih baik, supaya tidak mempersulit seperti contoh kemarin di video awal itu untuk dari persiapkan dari amplify, dari mikrofon, lalu step berikutnya persiapkan ini injektor signal yang masuk ke balance mixer, dan seterusnya, ya. Oke. Pada video ini, sebelum saya melangkah kepada injektor di sini, ya, injektor ini kan ada receive juga, ya. Sebentar saya zoom, coba diperhatikan ini untuk di bagian sini, ya. Nah, ini saya zoom di bagian Q3A ini, ya. Di bagian Q3A ini itu mendukung signal masuk, dan itu nanti harus kita siapkan juga untuk dites, ya, apakah Q3 itu sudah berhasil. Contoh seperti ini saya sudah masukkan Q3, ya, Q3A dan Q3 sudah saya masukkan. Nanti kita tes, tapi sebelumnya saya akan melangkah untuk memberikan informasi tools untuk tes kristal, tes kristal, ya, tes kristal dengan alat seadanya. Mungkin ada beberapa tools yang akan dibutuhkan. Oke, baiklah. Jadi sebelumnya ada maaf, excuse me, Om Anton, ya, untuk Om Anton yang kemarin sempat minta info yang ada di Facebook. Ini Om Anton. Jadi seperti ini dua-duanya.
tertulis 4148, jadi memang saya tidak kasih informasi karena sudah sesuai dengan apa yang tertulis di sini. Jadi kalau ada perbedaan pasti saya kasih informasi, seperti contoh transistor dan kapasitor ada perbedaan ya. Ini multi layer, yang dimaksud adalah multi layer M, multi layer, dan di sini nanti ada M lagi, M lagi, multi layer lagi ya. Di sini M, multi layer lagi, dimintanya multi layer. Tapi ini sebetulnya adalah modifikasi multi layer yang nanti dibutuhkan untuk audio yang kita inginkan, mau bass, treble, dan lain sebagainya. Itu adjustment ya, untuk adjustmentnya. Jadi kalau tidak ada perbedaan dari rangkaian, tidak ada perbedaan dari skema yang diberikan contoh oleh Om Yoke Kurnia, tentunya saya tidak akan menjelaskan bahwa harus diganti atau harus dirubah seperti sesuai yang sudah saya kerjakan. Demikian ya. Jadi teman-teman Homebrew, apabila ada pertanyaan bisa langsung di Facebook atau lebih baik di kolom komentar pada vlog YouTube ini. Oke, demikian. Nanti saya lanjut di sini, dan isi ini nanti akan kita lihat bagaimana hasilnya. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan posisi di sini yang nanti akan di tab input dari titik ini. Nanti akan saya jelaskan ya, seperti ini. Seperti di skematik ini. Jadi nanti kita akan tab input ada di sini. Tab input di 220, masuk tab dengan penguatan, otomatis dengan penguatan ini kita akan menangkap signal lebih banyak. Sehingga banyak sepletran ya, banyak signal-signal gantung, cuit. Walaupun sebagian ada signal yang kenceng. Ya, kalau ini untuk TX ya. Untuk TX ada tulisan T. Apabila T ini dapat supply, maka ini bergerak. Ya, mikrofon masuk, ini bergerak lalu melalui crystal filter. Dan crystal filternya ini sesuai dengan yang telah ditulis, tentunya dengan eksperimen dan tes oleh Om Yoke. Kita tidak bisa mengabaikan begitu saja. Om Yoke sudah banyak bereksperimental, dan saya ucapkan juga banyak terima kasih atas kontribusi dengan Om Yoke dan teman-teman lainnya yang sudah banyak kontribusi untuk eksperimental BITX ini. Terima kasih banyak buat Om Yoke dan teman-teman dan sahabatku yang lainnya, sahabat Homebrew. Jadi setelah melalui beberapa eksperimen, Om Yoke sudah memastikan apabila kita menggunakan kristal yang tinggi, contoh seperti ini ya, tinggi itu seperti ini kristalnya, ya, seperti ini. Kalau yang pendek kristalnya seperti ini, ya, seperti ini. Jadi ada dua macam kristal seperti ini, ya. Yang mana yang akan dipergunakan? Apabila yang tinggi kapasitornya berapa, yang pendek kapasitornya berapa, dan itu umum ya, umum. Jadi apabila ini akan dirubah, boleh. Ini akan dirubah, boleh. Tapi dengan satu catatan, kita harus punya tools untuk merubahnya supaya kita paham. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Saya akan menjelaskan, mohon maaf, ini saya jelaskan detail, agak panjang, durasinya juga panjang. Karena yang saya jelaskan ini adalah untuk lebih ke teman-teman yang tidak memiliki basic elektronika. Jadi gitu ya. Jadi mohon maaf teman-teman yang sudah punya basic elektronika, sudah pandai, sudah bisa, tapi masih ada kendala pada perakitan, mohon ikuti saja video-video ini supaya pemahaman mengenai sistem ya, konsep dari BITX ini lebih refresh lagi, teringat lagi akan kerja atau cara fungsional, cara operasi pada sistem BITX, yang intinya BITX itu adalah bidireksional, bolak-balik ya,
bidirectional, bukan direksional. Kalau direksional kan satu arah, kalau bidirectional itu dua arah. Dalam arti dengan menggunakan komponen filter yang sama, menggunakan sistem stage mixing yang sama, ya, dengan menggunakan stage balance mixer yang sama, jadi bisa dua arah. Jadi ada beberapa rangkaian yang menggunakan double balance mixernya itu dua, satu untuk TX, satu untuk RX, termasuk juga ini balance mixernya ya. Jadi ada beberapa mixer dan lokal osilator yang menggunakan terpisah. Sedangkan ini adalah BITX, bidirectional transmitter receiver. Jadi bidirectional, dua arah. Ini yang harus dipahami. Sehingga di sini tidak ada lagi yang namanya lokal osilator, double osilator, dan lain sebagainya ya. Jadi saya lebih membuka kepada teman-teman yang belum mengerti atau belum paham tentang elektronika untuk mencoba meluangkan waktu, mengisi waktu bereksperimental dengan hobi radio, termasuk hobi radio amatir di elektronika ini. Jadi terima kasih atas dukungan dan supportnya buat teman-teman. Kita lanjut nanti untuk pemasangan filter apabila kristal tinggi dengan 220 PF kapasitor dan 100 PF kapasitor. Jadi kalau menggunakan kristal yang pendek dengan menggunakan 33 PF atau picofarad yang C1 dan C3-nya ya. Untuk C2 tidak perlu, tanpa C, jadi kosongin saja ya. Ini sudah melalui eksperimental yang sangat panjang oleh Om Yoke. Jadi Om Yoke sudah pastikan ini adalah minimal konsep yang bisa dikerjakan tanpa melakukan atau membuat suatu tes eksperimental yang berkepanjangan lama lagi. Jadi ini bisa membuat suatu project singkat, weekend project, dengan konsep-konsep yang sudah dibuat oleh Om Yoke dengan eksperimental waktu yang sangat lama. Oke, saya lanjut lagi. Saya sekarang ingin menginformasikan lebih lanjut mengenai penggunaan tes instrumen atau tes tool yang dulu itu belum sempat di awal video, belum sempat saya buat. Yang seharusnya saya sudah siapkan terlebih dahulu ya, yang harusnya. Nah, ini toolsnya seperti ini. Toolsnya sederhana. Jadi pada saat awal teman-teman homebrew, teman-teman yang ingin berpraktek elektronika, sebelum melakukan pengerjaan ini, harusnya seperti yang kemarin saya sampaikan, harus dipasang seperti ini dulu, Om. Kenapa? Transistornya belakangan saja, karena kita mau tes RX. Nah, sekarang kita sudah tes RX sampai di video yang kedua. Lalu yang harus dites sebetulnya terlebih dahulu pada saat kita sudah siapkan bahan-bahan termasuk kristalnya. Kristalnya kita harus tes tanpa alat tes yang lain, hanya menggunakan frekuensi counter seperti ini. Saya sudah siapkan frekuensi counternya. Lalu dengan rangkaian yang sama kita bisa bisa tes kristal ini. Oke. Nah, titiknya mana saja? Kita siapkan titiknya melalui sini. Ya, melalui sini saya zoom ya, sebentar saya zoom. Oke, cukup. Oke. Melalui sini kristalnya nanti akan kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Untuk teman-teman yang kemarin belum sempat menonton video yang awal, ini saya tambahkan sedikit. Ini kenapa saya rubah dan lain sebagainya, karena BFO ini adalah sangat berperanan penting. Kenapa?
Kristal yang kita beli di pasaran harga Rp2.000 itu belum tentu stabil. Saya nanti bisa jelaskan kenapa tidak stabil, nanti saya akan jelaskan. Pada saat BFO ini tidak stabil, Anda akan melakukan transmisi atau komunikasi yang tidak baik. Naik turun, naik turun, naik turun gitu kan. Yang akhirnya Anda akan berpikir, wah ini DDS-nya nggak benar. Wah ini sedang propagasi. Wah ini signal noise dan lain sebagainya. Inilah. Jadi banyak kemungkinan yang akan ada di pikiran teman-teman semua. Jadi saya sampaikan sekali lagi, kenapa BFO-nya saya langsungkan dengan DDS. Karena jarang sekali teman-teman bisa mendapatkan kristal yang baik, yang stabil untuk kita manfaatkan penggunaan di BFO untuk SSB, upper sideband dan lower sideband. Sehingga akan membuat banyak kesulitan buat teman-teman untuk praktek cepat, weekend project. Jadi akan membuat sahabat-sahabat kita, teman-teman homebrew kita, capek, pegel, kurang ini, kurang itu, ini nggak bener, ya ini nggak bagus gitu. Jadi banyak hal problem yang akan dihadapi di sini. Sehingga saya pastikan lebih singkat, lebih cepat untuk weekend project, istilahnya sehari kelar, bisa. Nah seperti itu, asal nanti ikuti video-video ini. Oke, lanjut lagi ya, saya sampaikan ini kristal yang satu input lari ke 120 kilo dan kapasitor 220 PF, lalu yang satunya lari ke ground. Ini saya sudah short, udah jumper ya, sudah jumper ini larikan ke grounding, lalu ini titik kristalnya, ini langsung ke transistor. Lalu bagaimana titik outnya? Titik outnya ada di sini, yang lari ke T2. Kita nanti bisa lihat dari skematik ya, T2. Atau kalau tidak mau jumper di bawah, bisa ambil titik di sini, karena ini pasti outputnya ke sini ya. Seperti kita lihat, oke, ini kapasitornya ada di sebelah sini. Oke, kapasitornya sebelah sini, lalu masuk ke trifilar ya. Trifilar ini nyambung semua, lalu ke diode. Ini titiknya bisa pakai ini ya. Lebih baik kalau disolder sedikit pada saat awal sebelum membuat trifilar. Lalu ini disolder, kapasitor sudah dipasang, ini disolder, dikasih ke tab untuk ke frekuensi counter, sehingga kita bisa memudahkan untuk tes kristalnya pada saat kita beli kristal kit, apakah frekuensinya berapa, dan kita bisa catat kristal frekuensinya berapa saja. Seperti yang sudah saya sampaikan di sini, transistor yang lain belum perlu untuk diisi karena belum saatnya. Karena step by step ini khusus untuk teman-teman yang belum paham tentang elektronika untuk mengerjakan project weekend dengan mudah. Di sini saya sudah sampaikan juga, sudah saya tandai seperti titik-titik transistor ya. Seperti transistor di sini kan ada Q1, ini awal. Tertulis nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya kan, nomor 3. Lalu masuk ke nomor 4. Nah, itu yang harusnya langkah nanti pengetesan RX. Yang lainnya ignore dulu, receive dulu, sehingga receive-nya sempurna, receive-nya enak, receive-nya sesuai yang diharapkan dengan kualitas audio RX, LSB dan USB yang sangat baik. Setelah itu baru nanti kita langkah ke transmitnya. Oke, lalu kita lanjutkan untuk saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ini. Saya sudah siapkan seperti tadi saya sampaikan kristal. Saya menggunakan soket ya, soket kaki IC, tapi modelnya kayak begini ya, soket kaki IC. Jadi teman-teman bisa contoh seperti saya kerjakan ini, soket kaki IC. Lalu saya ambil di titik sini ya, titik sini. Nah, saya solder ya, setelah kapasitor ya, saya solder,
Saya kasih titik seperti ini, lalu saya hubungkan ke kabel yang akan menuju ke frekuensi counter. Lalu kita cek. Nah, di sini nanti teman-teman akan sahabat-sahabat kita akan tahu, akan paham kenapa sih kok kristal kit mahal. Ada teman-teman yang jual sampai 50.000, 75.000, padahal satu bijinya hanya 2.000. Jadi teman-teman akan paham, oh ternyata begitu sulitnya untuk menemukan identik kristal. Oke, saya lalu ini saya belikan suplai ya supaya bekerja. Ini saya soketnya saya kasih 12 volt di sini. 12 volt saya sudah siapkan di sini. Lalu ini saya tempel yang di sini ya, masuk. Nah, sudah bekerja ya, sudah bekerja. Oke, saya akan masukkan ini kristalnya. Sambil kita lihat di frekuensi counter ya. Oke, saya naikkan dulu. Kita lihat di frekuensi counter. Nanti akan terlihat frekuensinya berapa. Oke, seperti ini. Ya, oke, siap. Dah, sip. Oke, saya masukkan kristalnya ya. Teman-teman bisa lihat ini frekuensinya berapa. Ini saya kristalnya menggunakan kristal 10 MHz. Nah, seperti ini. Ini kristal 10 MHz, 8 MHz, maaf. Ini 8 MHz, teman-teman. Nah, 8 MHz seperti ini, kita lihat ya. Ini gate-nya kita ambil seperti ini. Kalau kita gate-nya banyakkan, kita akan lihat. Jadi yang harus nanti ditulis adalah 3 digit di belakang ini. Atau 2 digit lah. 3 digitnya itu nanti di-ignore sebelahnya. 2 digit ini yang harus diitukan. Tapi ini depannya ditulis di pada posisi awal. Jadi kalau pada saat kita nulis, kita harus tentukan bahwa 8 MHz kristal ini misalkan 7998 gitu ya. 7998 ini kan mendekati, belum 8 MHz ya. Mendekati, belum sampai 8, ini masih 7,9 MHz, belum 8, tapi ini tulis di kristalnya ini 8 MHz. Nah, seperti inilah yang terjadi ya, tidak semua kristal sama. Jadi saya sudah banyak beli kristal sebanyak ini, teman-teman. Sebanyak ini. Jadi saya harus pilih, tidak bisa hanya membeli 10 lalu kita berhasil gitu kan, tidak bisa. Nah, ini teman-teman perhatikan angka belakangnya ini. Disinilah. Nah, pada saat teman-teman menggunakan kristal ya, membeli kristal yakin 8 MHz, setelah dicek belakangnya ini masih bergerak terus ya. Kalau kita lihat di awal ya, sebelum kita masukkan, lari ya. Coba lari kan. Nah, kalau teman-teman menggunakan kristal-kristal seperti ini, apakah hasilnya? Mohon maaf, ini kita bilang home brew. Kita namakan home brew ya, seperti ini teman-teman. Bukan industrial quality, bukan aerospace quality, bukan avionic quality, bukan military spec quality. Jadi pasti akan geser, dan ini harus dimaklumi oleh teman-teman yang melakukan project-project homebrew. Jadi tidak ada yang perfect untuk homebrew. Oleh karena itu kita sebut eksperimental radio, eksperimental hobi elektronika. Jadi seperti ini. Jadi kalau pada saat teman-teman menggunakan BITX, kok hari ini suaranya enak, kok besok kok nggak enak, kok besoknya lagi, oh kok enak lagi. Nah, ini seperti ini. Ini kejadiannya seperti ini ya. Makin lama digunakan makin panas dan lain sebagainya, kristal berubah. Ini coba saya pegang ya kristalnya. Saya pegang kristalnya nih ya. Saya pegang kristalnya. Saya pegang kristalnya ini. Nah, saya pegang kristalnya. Nah, seperti itu. Jadi, inilah yang menyebabkan kadang-kadang di filter kristal leader kita sering
tidak mendukung atau tidak support, sehingga kita mengira bahwa DDS-nya lari-lari, sekian KC, sekian titik. Nah, jadi tanggapan saya yang sering mendengarkan ngobrol teman-teman ya, bagaimana radio cek, bagaimana radio cek, bagaimana radio cek. Sebetulnya itu bukan hal yang apa ya, yang mutlak harus dipertanyakan. Yang mutlak harus dipahami adalah perangkat kita adalah karya tangan kita. Radio komunikasi BIT yang kita bikin adalah hasil karya kita. Jadi tidak perlu lagi kita bertanya, halo selamat sore radio cek, Om minta report bagaimana audio saya. Kecuali Anda sedang mengerjakan microphone, amplify, microphone mixer untuk digunakan di radio komunikasi, Anda bisa bertanya hal sedemikian. Kalau masih basic, BITX basic, tidak perlu ditanya. Kenapa? Pada saat Anda berkomunikasi, pada saat Anda memancarkan radio untuk diterima oleh lawan bicara, otomatis apabila suaranya tidak baik, suaranya lari, lawan bicara Anda akan memberikan informasi tersebut bahwa suara Anda belum baik, suara Anda belum berhasil untuk dinyatakan sebagai radio komunikasi yang dapat didengarkan oleh lawan bicara Anda. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi Anda harus bisa memaklumi hasil karya Anda yang harus Anda banggakan tersebut. Anda harus berbangga diri dengan kualitas yang memang adanya seperti itu. Dengan kualitas seperti itu pun Anda sudah bisa build, bisa komunikasi. Intinya lawan bicara Anda bisa mengerti apa yang Anda ucapkan, komunikasi lancar, dan semuanya bisa baik ngobrol dan komunikasi yang lebih enak. Jadi seperti itu ya. Ini yang terjadi seperti itu ya. Oke. Lalu kita lihat lagi kristal yang berikutnya adalah kristal yang seperti ini. Masih kristal yang di 8 MHz. 8 MHz ini ya. Nah, ya. Nah, oke. Beda ya. Beda ya. Ini baru masuk ya, langsung. Dia tidak berubah banyak. Tidak berubah banyak. Seputar itu aja. Ini stabil. Nah, kristal-kristal seperti inilah yang harus Anda cari. Yang lainnya buang. Setelah Anda cari, lalu dibikin, dicari yang identik. Setelah semuanya dapat, dicari yang identik. Jadi caranya seperti itu ya. Jadi demikian. Durasinya sudah terlalu cepat ini, sepertinya saya sudah ngobrol banyak panjang lebar, karena yang saya harapkan adalah untuk memberikan informasi buat teman-teman pemula yang tidak mengerti elektronika untuk belajar. Ini saya seperti ini sudah saya cari. Ini saya menggunakan kristal 1024 ya, 10245. Mohon maaf, ini terlihat. Coba sebentar di zoom. Nah, 10245, tapi belakangnya seperti ini. Tiga titik nomor di belakangnya seperti ini. Saya sudah kumpulkan dan ini stable semua. Saya menggunakan kristal yang stable seperti ini, NDK, KDS itu stable semua ya, dan harganya cukup lumayan ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini stable, walaupun sudah stable, tapi belum identik satu dengan yang lain. Ya, kita cari yang identik, yang mendekati semua, jadi tidak akan merepotkan kita, sehingga bandwidth kita tidak terlalu lebar, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Demikian ya teman-teman ya. Jadi sementara untuk video yang ketiga ini saya upload cukup untuk durasi yang pendek untuk memberikan informasi tambahan sebelum langkah ke video lanjutan.
video keempat nanti. Oke, saya skip dulu, saya upload video ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah berkenan hadir dan melihat video saya. Semoga ini dapat memberi masukan yang baik dan pengalaman yang baik buat teman-teman semua. Terima kasih, salam, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.